Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Tamimi Hidayat. Saya dari program studi bahasa Arab kelas 1A. Ya, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kita penting untuk belajar sejarah? Karena pengetahuan sejarah itu sangat penting dalam mengubah perspektif seseorang pada objek tertentu. Nah, bahasa Indonesia itu lahir dari latar belakang perjuangan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, leluhur kita mengikrarkan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Mereka tahu bahwa dengan menggunakan bahasa sangat berperan penting dalam menyatukan suatu bangsa. Hal ini memiliki dua implikasi, yaitu implikasi praktis dan implikasi politis. Nah, yang pertama itu ada implikasi praktis, yang dimana bangsa Indonesia berasal dari atau lahir dari berbagai latar belakang budaya. Nah, dan memiliki alat komunikasi yang sama sehingga lancar dalam berkomunikasi. Yang kedua ada implikasi politis. Dengan menggunakan bahasa yang sama, orang-orang merasa punya identitas dan mereka mempunyai merasa pada entitas yang sama. Nah, ada dua titik penting dalam membahas kapan sih lahirnya bahasa Indonesia. Nah, dua titik penting itu yang pertama adalah secara politis, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II sebagai bahasa persatuan. Tetapi yang kedua, secara yuridisnya, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi diumumkan. Nah, ada yang terdapat pada pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada saat itulah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dengan sangat cepat. Hal ini membuat bahasa Indonesia memiliki ciri yang berbeda dari bahasa Melayu. Walaupun dalam sejarah kekeluargaan kedua bahasa tersebut masih dalam satu rumpun. Nah, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dalam tahun ke tahun, yaitu pada tahun 1901 bangsa Indonesia masih menggunakan ejaan Melayu, ejaan Melayu. Lanjut di tahun 1947 kita mulai menggunakan ejaan Republik. Kemudian di tahun 1972 bangsa Indonesia memakai ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan pada tahun 2015 kemarin Indonesia tidak lagi menggunakan EYD dan mulai menggunakan PUEB, sehingga yang artinya bahasa Indonesia ini telah mengalami metamorfosis yang cukup panjang dari tahun ke tahun. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan, yaitu perkembangan leksikon, yang artinya itu penambahan kosakata, yang dimana dulu hanya ada 60.000, 70.000, sekarang sudah ada 140.000 lebih dalam kamus ya. Kemudian yang kedua ada perkembangan semantik, yaitu perubahan makna kata. Ketiga ada perkembangan fonologi, yaitu perubahan pelafalan atau pengucapan yang mungkin akan mengubah makna dari kata tersebut.
Yang terakhir ada perkembangan gramatikal, yaitu perubahan cara dalam menyusun kalimat. Karena bangsa Indonesia itu memiliki pola pikir yang semakin berkembang dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan pada zaman ke zaman. Nah, bahasa sekarang yang kita pakailah bahasa yang kita pakai sekarang ini telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, yang sekarang mulai lengkap dan sempurna. Walaupun sebagai bahasa itu tidak akan sempurna, karena bahasa itu berbentuk dinamis yang akan terus berkembang dan terus ada perubahan dalam tahun ke tahun. Dengan demikian pembahasan tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.